No. Halo teman Povi, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu menjadi penyemangat buat orang-orang sekitar kalian. By the way, maaf ya, Povi baru upload video lagi karena ada beberapa urusan yang penting yang perlu diselesain. Untuk menghibur teman-teman Povi lagi, kali ini Povi akan menceritakan alur cerita film yang paling banyak di-request oleh teman Povi, yaitu film Free Willy 3. Nah, kami tahu kalau banyak teman Povi yang masih kegantung dengan cerita Jesse dan sahabat orkanya yaitu Willy di Free Willy 2. Di Free Willy 3, merupakan film terakhir yang menceritakan persahabatan Jesse dengan Willy. Jadi kuy langsung aja bernostalgia dengan alur ceritanya. Namun sebelumnya mau ingetin kalau video ini penuh dengan spoiler dan maaf kalau kami ceritainnya nggak detail. Kalau tidak mau di spoilerin, tinggal skip aja videonya. Nah, kuy kita langsung mulai aja. Markinton. Film diawali dengan menunjukkan kawanan orka yang sedang berenang di laut dengan damai. Namun tiba-tiba kawanan itu didatangi oleh kapal pemburu yang tiba-tiba menembak mereka. Siapa ya mereka dan kenapa mereka menyerang binatang-binatang gak bersalah itu? Lalu scene berganti dengan diperlihatkannya bocah yang selalu ceria. Bocah ini bernama Max. Nah, dia sedang menaiki sepedanya melewati dermaga dan pasar ikan, karena memang rumahnya sangat berdekatan sekali dengan dermaga. Sesampainya di rumah, Max mendapatkan kabar bahagia kalau ayahnya besok akan mengajaknya untuk ikut ke tengah laut untuk bekerja. Ayah Max ini adalah seorang nelayan yang seringkali harus pergi ke laut untuk beberapa hari meninggalkan keluarganya. Nah, Max sangat antusias banget sewaktu mendengar ayahnya akan mengajaknya menangkap ikan di laut selama berhari-hari. Lalu scene berganti dengan karakter utama kita. Pasti kalian ingat dengan karakter ini, yaitu Jesse. Jesse terlihat semakin dewasa dan saat itu Jesse juga sangat semangat karena dia akan pergi menuju dermaga untuk membantu Randolph, kalian pasti ingat, dan juga teman baru mereka yang bernama Drew untuk melakukan penelitian kepada paus orca. Jesse mendapatkan info dari mereka kalau populasi paus orca semakin menurun, dan hal itu disebabkan oleh banyak hal, dan mungkin salah satunya adalah pemburuan. Scene berganti lagi pada Max yang sedang mempersiapkan bajunya untuk perjalanannya besok, dan di saat yang sama si ayah baru pulang, lalu mengingatkan Max bahwa mereka akan pergi besok pagi. Esok paginya Max dan ayahnya sudah siap memulai perjalanan mereka. Si ayah ini ternyata adalah kapten atau bos dalam pekerjaannya, dan ternyata di sana Max juga akan diajari untuk menangkap ikan. Di kapal lainnya, kita melihat Jesse yang sedang membuat sebuah rekaman dari harmonikanya, lalu kemudian mengedit rekaman itu sehingga menjadi sebuah suara yang bisa didengar Willy, tapi tidak bisa didengar oleh manusia. Rencananya suara itu akan selalu diputar oleh Jesse dari kapalnya, sehingga nantinya Willy bisa mendapatkan pesan dan mendatangi kapal Jesse. Ya, mesin itu ibaratnya kayak ngirim SMS atau chat ke Willy dari jauh. Lalu scene berganti lagi pada Max. Di kapal ayahnya terdapat sebuah alat yang dapat mendengarkan suara paus orca yang berada di dekat mereka. Ketika mereka mendengar suara orca, mereka mulai menyiapkan senjata tembakan tombak dan ternyata mereka akan menyerang kawanan orca yang akan melewati kapal mereka. Nah, di sini kita baru tahu kalau ayah Max dan teman-temannya adalah pemburu paus orca yang berkedok nelayan salmon. Awalnya Max sangat bersemangat sekali ingin melihat pemburuan yang akan dilakukan oleh ayahnya. Tapi setelah si ayah berhasil menembak dan akhirnya membunuh salah satu orca, raut wajah Max menjadi berubah karena merasa kasihan dan sedih melihat orca yang dibunuh. Di saat yang sama Willy juga berada di sekitar kapal mereka. Ayah Max sudah bersiap untuk menombak Willy, dan salah satu tembakan dari tombak kecil mengenai ekornya. Dan di saat tombak besar akan ditembakkan, Max tidak sengaja terjatuh dan berpapasan dengan Willy. Akhirnya si ayah membatalkan tembakannya dan menolong Max keluar dari air. Nah, di malam harinya Max mendapatkan kalung dari salah satu teman ayahnya, di mana kalung itu adalah gigi dari paus sperma. Max keluar dari ruangan dan melihat-lihat kalung itu dan tanpa sengaja kalung itu terjatuh dan tersangkut di sebuah ban yang tergantung di pinggir kapal. Di saat Max berupaya mengambilnya, Max dikejutkan lagi oleh Willy. Dengan niat baik, Max mengusir Willy agar tidak diburu oleh ayahnya lagi, tapi Willy malah nggak mau.
Lalu Max melemparinya dengan bola plastik, Willy malah ngelempar balik bola plastiknya. Tiba-tiba si ayah keluar karena mendengar suara air yang menunjukkan adanya paus orca di sekitar mereka. Tapi Max berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak melihat apa-apa. Dan pada saat tubuh Willy terlihat, si ayah menyuruh Max mengambil senapan berburunya untuk menembaki Willy. Tapi Max berpura-pura terjatuh agar si ayah gagal menembak Willy. Dan hasilnya si ayah memang tidak berhasil menembak Willy. Nah, setelah kejadian itu, si ayah punya rencana agar besok Max akan melakukan tembakan pertamanya ke paus orca. Mungkin hal ini dilakukan oleh si ayah untuk menghilangkan rasa kasihan yang ada pada Max, sehingga nantinya Max bisa menjadi pemburu paus yang hebat. Nah, pagi harinya, Jesse dibangunkan oleh guncangan yang dilakukan Willy pada kapalnya. Jesse melihat sepertinya ada masalah yang dihadapi Willy. Jesse mengikutinya dan Willy menunjukkan kepadanya ekornya yang tertancap oleh tombak. Jesse membantunya melepaskan tombak tersebut, dan di tempat itu Willy tidak sendiri. Ternyata Willy datang dengan pasangannya yang bernama Nikki. Dan sewaktu keadaan Nikki diperiksa, ternyata Nikki sedang hamil. Jesse dan teman-temannya merasa sangat senang karena Willy sebentar lagi akan menjadi ayah. Nah, kembali lagi ke kapal Max. Di sana salah satu kru kapal mendapati sebuah suara yang bukan dari orca, melainkan adalah suara rekaman buatan. Ya, ini adalah suara rekaman buatan dari kapal Jesse. Di dalam kapal, Max mendapatkan informasi lain dari kru kapal lainnya kalau daging-daging orca yang mereka buru akan mereka jual ke Jepang, Rusia, dan negara-negara lainnya. Semuanya itu demi cuan. Ya, cuan lagi, cuan lagi. Nah, daging orca mereka jual secara diam-diam, atau dalam kata lain mereka melakukan bisnis ilegal. Max tentunya kaget karena ayahnya ikut dalam bisnis ilegal. Lalu kemudian si ayah memanggil Max untuk bersiap-siap karena di hari itu Max akan melakukan tembakan pertamanya. Di hadapan mereka sudah tampak kawanan paus orca. Max sudah di posisi tempat menembak dan ayahnya berada di belakangnya siap mengajarinya menembak tepat sasaran. Tapi karena hati Max masih menolak memburu paus, Max sengaja menembak tidak tepat sasaran. Si ayah karena tidak mau kehilangan kesempatan, dia mengambil penuh kendali senjatanya dan siap menembak lagi. Tapi Max yang melihat ada kapal lain yang mendekati mereka, memberitahu kepada ayahnya, dan hal ini membuat si ayah membatalkan tembakannya. Dan agar tidak ketahuan kalau mereka semua sedang berburu paus orca, mereka membawa masuk semua senjata mereka ke dalam kapal. Ternyata kapal itu adalah kapal yang dinaiki Jesse dan kawan-kawan. Karena tidak terlihat senjata tombak di kapal Max, Randolph meyakini kalau kapal itu hanyalah kapal nelayan biasa. Tapi Willy yang masih berada di sekitar itu mengepak-ngepakkan ekornya di sebelah kapal Max, seakan-akan memberitahu kalau kapal tersebutlah yang telah menyerang Willy dan kawanannya. Jesse yang melihat kode dari Willy menjadi yakin kalau orang-orang di kapal Max lah yang telah menyerang Willy dan kawanannya. Jesse menemui pemilik kapal yang dia tumpangi dan meminta untuk melaporkan pemburuan tersebut kepada pihak berwenang. Tapi hal itu ditolak oleh pemilik kapal karena Jesse tidak memiliki bukti yang kuat untuk melaporkan ayah Max. Dan juga ayah Max ini memiliki sertifikat resmi menjadi nelayan serta dirinya terbukti bersih dalam setiap pekerjaannya. Berarti perlu bukti yang kuat untuk meyakini pihak berwenang untuk menghentikan pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh ayah Max dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, kapal yang ditumpangi Jesse dan kapal Max berlabuh di dermaga yang sama. Dari kejauhan, Jesse merhatikan kalau Max membuang sesuatu ke air. Jesse yang penasaran pergi melihat apa yang dibuang oleh Max, dan itu ternyata kalung yang merupakan hadiah dari teman-teman ayah Max. Jesse mengambilnya lagi. Nah, Jesse mempunyai ide gila untuk mendapatkan bukti agar petugas berwenang bisa menangkap ayah Max dan teman-temannya. Dan dia pergi ke kapal Max seorang diri untuk mencari buktinya. Tapi di sana Jesse malah ketahuan oleh Max, lalu kemudian ketahuan oleh ayah Max. Jesse berpura-pura sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan di kapal itu. Dari kapal ayah Max, Jesse langsung segera menemui Max yang sedang membaca di perpustakaan. Jesse mengakui kalau sebenarnya dia berada di pihak yang menentang apa yang telah dilakukan oleh ayah Max. Dia mengatakan kalau paus orca yang diserang oleh ayah Max adalah temannya. Karena bingung dengan apa yang dimaksud teman oleh Jesse, Jesse mengajak Max untuk pergi ke suatu teluk di mana Willy dan Nikki berada. Lalu Willy mendatangi mereka, dan Jesse segera melompat ke air dan berenang bersama Willy. Begitu juga dengan Max, dia juga ikut bermain bersama Willy. Max sangat senang karena bisa merasakan hubungan pertemanan dengan paus orca.
Lalu setelah dari sana, Max mengajak Jesse pergi ke rumahnya. Nah, di sana Jesse memberikan kalung Max, tapi Max tetap menolaknya. Di sana Jesse juga memberitahukan kepada Max bahwa dia akan tetap menghentikan apa yang telah dilakukan oleh ayah Max. Di malam harinya, Jesse kembali ke kapal Max. Sebelumnya, Jesse meninggalkan walkie-talkie kepada Randolph untuk bisa berkomunikasi dengan Randolph. Dan saat itu kapal milik ayahnya Max kosong karena ayah Max dan teman-temannya pergi ke bar terdekat. Dan ini merupakan kesempatan bagi Jesse untuk mencari bukti-bukti pemburuan di kapal mereka. Randolph yang berada di tempat yang sama dengan ayah Max mencoba tetap mengawasi dan akan memberitahu jika ayah Max dan krunya akan kembali ke kapal. Beberapa saat kemudian, ayah Max dan krunya memutuskan untuk kembali lagi ke kapal. Karena tahu Jesse masih berada di kapal mereka, Randolph yang dibantu juga oleh Drew membuat sedikit kekacauan untuk memperlambat ayah Max dan krunya. Setelah berhasil mendapatkan bukti peluru yang digunakan oleh ayah Max untuk berburu, Jesse mencoba kembali tapi ternyata ayah Max dan krunya sudah naik ke kapal. Jesse mencoba bersembunyi sampai di dalam ruangan mesin, dan di sana Jesse mencoba memasukkan sesuatu ke mesin untuk mencoba merusak mesin kapal. Namun di saat Jesse akan pergi, kalung milik Max yang dipegang oleh Jesse tertinggal di ruangan mesin. Jesse juga menempelkan semacam alat GPS yang sebenarnya alat itu dibuat khusus untuk ditempelkan ke tubuh orka agar bisa mengetahui posisi keberadaan orka dari jarak jauh. Sebelum berhasil keluar dari kapal tersebut, Jesse ditolong oleh Max yang kebetulan ada juga di kapal itu. Dan akhirnya Jesse bisa loncat dari kapal dan kembali menemui Randolph. Sampai di tempat Randolph, Jesse menunjukkan bukti-bukti senjata ayah Max kepada pemilik kapal yang ditumpangi, Jesse dan Randolph. Tapi tanggapan mereka seperti tidak serius untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Ini membuat Jesse dan Randolph pergi untuk menghentikan ayah Max, dan tanpa sepengetahuan pemilik kapal, mereka menggunakan kapal yang dari awal mereka tumpangi. Drew juga ikut untuk membantu mereka. Dan ternyata salah satu kru ayah Max merekam rekaman suara yang biasa digunakan Jesse untuk memanggil Willy. Kemudian mereka menyalakan rekaman suara itu sehingga berhasil memancing paus orka untuk datang menghampiri kapal mereka. Nah, di kapal Max berani mengatakan kalau paus orka tidak pernah menyakiti manusia dan mereka memiliki perasaan. Si ayah tidak setuju dan akhirnya mereka saling berdebat. Salah satu kru kapal menunjukkan kalung Max yang dia temui di mesin kapal kepada ayah Max, yang artinya mereka beranggapan bahwa Max lah yang telah mencoba merusak mesin kapal. Hal ini membuat Max dikunci di kamar dalam kapal oleh ayahnya sendiri. Kita berganti lagi ke Jesse. Jesse mendapati GPS Willy berjalan menuju ke arah GPS kapal ayah Max. Itu artinya kawanan orka berhasil termakan perangkap oleh rekaman milik kru ayah Max. Drew menambah kecepatan kapalnya untuk mengejar kapal ayah Max untuk mencoba menghentikan mereka. Nah, berganti lagi pada Max yang berupaya keluar dari kamar dan akhirnya berhasil keluar. Kawanan orka sudah semakin dekat dengan kapal ayah Max. Dan ayah Max sudah di posisi dan berfokus untuk menembak. Tapi Max mengalihkan perhatiannya dengan menjatuhkan diri ke laut. Hal itu membuat kapal ayahnya berbalik lagi untuk menjemput dia. Setelah mengangkat Max ke atas kapal, ayahnya dan krunya kembali lagi untuk memburu kawanan orka. Dan akhirnya kapal Jesse berhasil mengejar kapal Max. Drew memberikan peringatan kepada ayah Max dan krunya serta memberikan tembakan peringatan. Tapi si ayah Max ini masih berdalih kalau mereka sedang memancing ikan salmon. Tanpa pikir panjang, Jesse menjalankan kapal yang mereka tumpangi lalu menabrak kapal ayah Max. Guncangan yang dihasilkan membuat ayah Max gagal menombak Willy. Lalu kemudian jaring kapal mereka bergerak menabrak ayah Max dan kemudian membuatnya terjatuh ke laut pas banget di hadapan Willy. Karena marah, berkali-kali Willy menyerang ayah Max. Namun Jesse dan Max berteriak agar Willy menghentikan dan akhirnya Willy berhenti. Tapi tiba-tiba jaring kapal ayah Max jatuh menjatuhi dirinya sehingga membuatnya tidak bisa berenang ke permukaan air. Tapi yang dilakukan Willy selanjutnya mampu membuat hati ayah Max menjadi lembut kepada paus orka. Iya, Willy menolongnya sehingga dia bisa keluar ke permukaan laut dan terbebas dari jaring yang membelit dirinya. Nyawanya terselamatkan. Semua kru ayah Max menyaksikan kejadian itu dan pastinya membuat mereka tersadar betapa baiknya paus orka kepada manusia. Di saat yang sama, polisi laut tiba dan kemudian menahan ayah Max. Meskipun begitu, Max masih menganggapnya sebagai ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Jesse, Max, Randolph, dan Drew datang menemui Willy dan Nikki. Di sana mereka menyelam dan melihat sesuatu yang indah, yaitu proses kelahiran anak Willy dari perut Nikki.
Lalu anak itu dinamai dengan nama Max, dan film pun selesai. Banyak pesan moral yang didapat dari film ini, salah satunya yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sewaktu ayah Max terjatuh ke laut, Willy bisa saja mencincang ayahnya dengan giginya yang cukup tajam. Tapi dia tidak melakukan itu. Willy membalasnya dengan kebaikan, dengan menolong ayah Max keluar dari jaring yang membelit dirinya. Memang kita masing-masing punya hak untuk merespon suatu tindakan jahat yang dilakukan kepada kita dengan cara yang kita sendiri inginkan. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa merespon kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan kita bisa mengubah hati seseorang yang telah jahat pada kita, dan juga dengan kebaikan kita bisa memutus rantai dendam. Bagaimana dengan kalian? Pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.